ini apa nih, tanda nih Mar, kayaknya kita tuh harus turun ke bawah. Gue lihat memang di bawah gue jurang, tingginya sekitaran 5-8 meter. Sampai ke jauh itu jalan lagi, makin jauh, dan gue lihat sampah itu lagi, dan gue tancepin batang pohon tongkat yang gue bawa. Kita balik lagi ke titik ini 3 kali, gue bilang. Pada saat gue bercerita di sana, tongkat yang tadinya gue taruh di sebelah kiri, pas gue lagi ngomong, tiba-tiba tongkatnya gerak sendiri. Pada saat tongkat itu bergerak, audio hening. Gimana kalau nggak kita turunin jurang ini dan kita nyebrang ke sana? Gak lama gue seret, gue tarik, duduk, bakar rokok. Terus Arya Sena cuma bilang sama gue sambil ngetos, selamat datang di dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gue, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini nggak jauh-jauh nih dari cerita pengalaman horor di gunung. Dan alhamdulillah kali ini gue lagi singgah nih di salah satu penulis, pendaki senior juga. Nanti kita berkenalan langsung sama narasumbernya. Dan gue mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah dukung channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman pendakian horor ataupun di tempat-tempat urban legend lainnya lah, yang pengen bercerita seperti narasumber kita, atau ceritanya pengen dibawakan oleh tim kita, bisa banget nih DM Instagram kita di Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih berkenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Om Lukas. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak nih Om, udah diizinin buat singgah dan silaturahmi tempatnya. Siap. Sibuk apa nih Om? Sekarang sibukan masih nulis aja, Bang. Nulis aja. Sinpres. Iya nih Om Lukas ini seorang penulis ya Om ya. Iya. Ceritanya epic banget. Nah Om, di kesempatan kali ini Om mau berbagi pengalaman waktu di mana nih Om? Mungkin kejadian waktu gue muncak di Gunung Salak. Kalau boleh tahu Om, kisi-kisinya? Gue nggak sampai di puncak Salak 2 waktu itu. Gue pakai via Cunang. Dan yang lo tahu, via Cunang itu di tahun 2015 jalurnya udah ditutup. Iya. Ya, jadi gue di sana nggak sampai puncak dan gue dibikin berputar sebanyak 3 kali. Oke. Tahan dulu ya Om ya. Oke, siap. Epic nih ceritanya. Nggak sabaran kan? Sama kayak gue. Oke, langsung aja nih kita masuk ke alur ceritanya Om Lukas. Waktu itu gue lupa tanggalnya, pokoknya tahun 2001. Damar, kalau memang udah kenal sama Damar ini ada seorang pendaki asal Bekasi juga. Jadi ngontek gue nih. Waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu. Bang Lukas, lo ada acara nggak hari ini? Gue bilang nggak ada Mar. Kenapa? Ke tempat Arya Sena yuk. Waktu itu kebetulan Arya Sena memang bikin acara gathering, launching buku 1001 kisah pendakian Arya Sena. Oh, yaudah yuk Mar, gue mau ketemu juga nih. Ya kan lo tau sendiri Arya Sena kan pendaki lawas banget kan. Yeah. Ceritanya juga epic banget. Yaudah, akhirnya gue ketemuan nih janjian sama Damar di daerah Bekasi. Tepatnya di daerah Bintara. Singkat cerita, gue ketemu sama Damar, berangkatlah kita naik motor berdua ke daerah Bogor kan. Tempatnya di Curug Nangka waktu itu. Ya, acara gatheringnya di sana. Yaudah nih kita berangkat naik motor ke sana berdua. Sampai di Curug Nangka itu sekitar jam 1 kalau nggak salah, jam 1 malam. Terus sampai sana. Nah, nyampe di Curug Nangka, kita parkir motor. Damar biasa nyalain lentera karena memang kita nggak bawa senter juga, dan kita berdua itu pengen mengembangkan
baskrep lah. Oke. Baskrep tentunya buat anak-anak Bekasi juga. Yaudah, jadi kita peralatan cuman bawa peralatan baskrep aja waktu itu. Yaudah, jalan dari sana dengan udah nyalain lentera, kita masuk ke dalam Curug Nangka. Acara gatheringnya kelihatan dari jauh, emang udah rame banget. Nah dari sana Damar dipanggil nih sama April, dari channel sebelah. Yaudah dipanggil sama April, gue kenalin dulu sama tim gue. Yaudah, nah waktu itu April bilang, oh ini Bang Lukas ya, sempat kita kontak-kontakan. Oh iya kak, oh iya Bang Lukas. Saya salaman sama dia, akhirnya gue dibawa ke tendanya mereka. Di sana ada Jamal, ada Adit, ada kameramennya. Itu salaman, dan gue ngeliat 2 orang di dalam tenda mereka. Di dalam tenda mereka ada 2 orang lagi. Tapi mereka nggak salaman nih sama gue. Tapi gue mikirnya gini loh. Yaudah nggak apa-apa nggak salaman. Jadi ya nggak masalah juga. Mungkin capek, lelah atau gimana. Cuman perwujudannya itu perawakannya laki-laki 2 orang. Perawakannya laki-laki 2 orang. Dari situ nggak gue masalahin juga masalah timnya mereka. Ngobrol-ngobrol sebentar. April ngajakin gue ke tempat Arya Sena. Yaudah, berangkatlah gue agak melipir lagi. Udah ngobrol tuh ketemu Arya Sena, ngobrol-ngobrol. Kan kebetulan juga gue sama Damar itu ada di grupnya dia di Facebook, di CPG, cerita pendakian. Nah di situ. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama Arya Sena, ngobrol sebentar. Pas lagi ngerokok, minum kopi, Arya Sena bilang sama gue, Kas, Gi, nanti pagi ada yang mau muncak ke Salak 2, orang Jakarta. Ada sekitar 5 orang. Lo nggak mau muncak? Kan Salak 2 ada di belakang, kata Arya Sena gitu. Nah, gua sama Damar main lihat-lihatan nih bang, lihat-lihatan. Gimana? Gue bukannya nggak mau muncak, posisinya itu kita ya nggak ada persiapan apa-apa. Gue pun cuman pakai sepatu cat. Yaudah, tapi karena memang rasa pengen banget muncak, akhirnya udah deh gue putusin berdua, yuk muncak yuk, iseng-iseng. Yaudah, akhirnya gue pamit nih sama Arya Sena nih, Om, gue diriin tenda dulu ya. Oh iya siap Kas, istirahat gitu. Yaudah, akhirnya gue nyari space dulu deket kayak galangan air gitu. Dan sekali lagi karena gue baskref, jadi gue nggak pakai tenda, gue cuma pakai plywood doang. Jadi gue cari kayu yang udah tumbang, gue potong, gue bawa kampak, bawa pisau belati besar, udah gue bawa kampakin, gue potong-potong, udah ambil yang kira-kira 5 meteran, yang ambil 3 meteran, 2 meteran, udah akhirnya gue bikin kayak bivak gitu, gue bikin kayak bivak. Udah jadi, nah Damar turun nih ke bawah, bang, gue beli kayu bakar dulu, karena nggak mungkin banget ke posisi keadaan malam kita nebang-nebang pohon, ganggu yang lagi pada istirahat. Yaudah akhirnya Damar beli kayu bakar seharga 20.000 kalau nggak salah. Udah tuh kita bikin perapian pakai cara kuno, atau pakai batu, trek, nyala, kita bikin kopi, kita bikin makanan. Selesai itu kita sempat konten juga berdua. Habis itu gue minta istirahat, istirahat deh, ntar besok mau muncak. Iya bang, duluan aja, gue kayaknya begadang aja deh, soalnya itu kalau nggak salah sekitaran jam 4 deh, sekitar jam 4 pagi. Jadi akhirnya gue istirahat tidur, izin sama Damar masih teleponan waktu itu. Nah singkat cerita, udah pagi nih, kita udah pagi, Damar bangunin gue, bang, yuk siap-siap. Ya udah ayo, siap. Gue ambil air, gue cuci muka, gue bikin kopi lagi, gue nyalain api, gue bikin kopi lagi. Dari situ kita cuma bawa sentas kayak daypack gitu, isinya udah perlengkapan basket doang dari isinya. Nah tas carrier yang gue bawa, gue taruh di dalam bivak, taruh dalam situ. Udah tuh, dari situ kita berdua ngeliat nih ke bawah, udah ada Arya Sena, gue samperin. Akhirnya gue tanya sama Om Arya kan, Om, anak Jakarta mana yang mau muncak? Nggak tahu deh, kayaknya pada tidur dah, Kas. Soalnya pada begadang kayaknya ini tadi malam. Waduh, nah, gue main ngeliatan lagi nih sama Damar. Mar gimana? Udah muncak kayak bang. Akhirnya gue tanya nih sama Arya Sena, estimasi kira-kira dari sini sampai puncak berapa jam Om? Kalau buat lu mah 5 jam sampai lah, dia bilang itu sampai puncak 2 ya, puncak 2 sampai.
Ya nanti turunnya lo kalkulasiin aja, dia bilang gitu. Oh iya, pikir gue sekitaran 8 jam lah kita. Jadi rencananya gue sama Damar ini gue nggak ngecamp, jadi gue tektok aja gitu. Yaudah, gue putusin berdua sama Damar tetap berangkat. Nah sama Ariasena gue dibekelin ubi, singkong, ayam bakar, wah pokoknya makanan-makanan sisa dia habis gathering itulah acara dia. Ya tuh, akhirnya gue nanya sama Ariasena nih, Om, dari sini kita jalurnya kemana ya? Nah ini lo dari sini lurus, lewatin kamar mandi, lo naik ke atas, dan lo ambil kiri. Nah itu udah jalurnya. Dan lagi gue ingetin, kalau lo udah sampai vegetasi hutan bambu, jangan lupa lo kasihin tanda. Soalnya kalau dari situ banyak jalan bercabang dan lo bakal melenceng jauh dari sana. Ya udah, gue ingetin kata-kata Ariasena. Ya udah, sampai di mana dia bilang nanti lo di shelter 2 lo bakal ketemu mata air. Nah dari sana udah jalurnya udah kelihatan, dia bilang itu. Jadi deh Om, gue berangkat ya. Ya gue salaman lah sama Ariasena waktu itu. Aku jalan, berdua melipir, udah naik ke atas, udah semakin tinggi, belum sampai vegetasi hutan bambu waktu itu. Damar minta break nih, Bang kita belum doa. Oh iya Mar, ya kita doa dulu. Yaudah akhirnya gue yang pimpin, doa, minta selamat, naik selamat, turun selamat, hingga pulang sampai selamat sampai rumah gitu kan. Udah, bismillah yuk berangkat, gas. Damar jalan paling depan, gua ada di belakang. Udah tuh jalan. Kita juga sempat nemuin jejak babi. Situ udah beberapa jejak babi, gede-gede banget pokoknya jejaknya. Dari sana kita terus lagi jalan, sampailah kita di vegetasi hutan bambu. Nah yang tadi dibilang sama Ariasena, tolong kasih tanda. Yaudah, akhirnya gue kasih tanda nih, kasih tanda plastik. Jalan lagi, setiap gue lihat ada percabangan pasti gue kasih tanda. Gue ikat lagi. Sampailah kita di shelter 1 waktu itu. Shelter 1 sudah jam 8 atau setengah 9 ya, gue agak lupa. Sekitaran jam segitu sampai shelter 1. Di shelter 1 keren banget, waktu itu gue kesana masih ada bivak dari kayu-kayu ditutup pakai daun-daunan. Cuman terakhir dengar kabar bivak itu udah hancur. Karena memang posisinya cuman begitu aja ya, dan nggak dirawat juga gitu. Sempat gue benerin juga berdua Damar, gue tambahin pohon-pohonnya, jadi gue bikin bagus lagi gitu. Tapi sayang udah hancur setahu gue. Yaitu dari shelter 1 patokan kita nanti bakal ketemu mata air. Yaudah berangkat lagi nih. Damar tetap jalan paling depan waktu itu. Dan jalan-jalan lagi sekitar 1 jam. Kita udah ketemu pipa air nih. Oh berarti udah dikit lagi nih nyampe mata air kan. Udah ikut jalan terus masih Salak gimana ya, dibilang gila sih, jalurnya keren banget, ketutup banget, rapet banget, dibilang waduh Salak mantap deh. Kalau mau ngerasain hutan, bener hutan ke Salak deh, mantep. Gue tuh udah nanjak, udah berusaha pakai tangan gitu kan, nanjak sampailah kita di shelter 2. Cuman gue belum nemu mata air nih, nemu mata air. Nah di shelter 2 ini kita sempat ngebreak, buka air, kita ngerokok dulu, dilinting, rokok tembakau bang, kita linting, kita hisap, kita ngebreak lumayan lama tuh, ada sekitaran setengah jam di situ, karena wanti-wantinya dari shelter 2 ke shelter 3 jalurnya udah semakin parah gitu kan. Yaudah kita ngebreak di situ setengah jam kemudian kita berangkat ya. Jadi gua ngelewatin 2 pohon besar yang berhadapan. Akhirnya gue masuk ke dalam sana, ketemulah mata air. Ketemu mata air. Nah di sana gue cuci muka, terus gue ngambil air dari botol, minum langsung pakai tangan gitu kan. Gitu gantian sama Damar. Nah itu gue nge-vlog juga tuh berdua-dua sama dia, karena memang kebutuhan channelnya si Damar waktu itu kan. Yaudah dari sana lanjut lagi lah kita mau arah ke shelter 3. Sampai di mana perjalanan gue berhenti. Kenapa berhenti? Jalur gue keputus. Ya jalur gue keputus waktu itu. Gue bilang, Mar, kemana nih Mar? Gak tau bang. Coba deh, bang lu tunggu sini, gue coba ngecek melipir ke kiri. Akhirnya Damar ngelompatin bongkahan batu ke kiri, terus naik ke atas. Gimana Mar? Nggak ada jalur bang.
tontokan apa tebing, balik gue bilang gitu. Udah akhirnya damar balik, gue lihat persis di atas damar tuh kayak ada pohon dari ini batu, ada pohon gitu, terus kayak ada tali ngejuntai, terus ada kayu menunjuk ke arah bawah. Waktu itu gue sempat yang pas doa itu gue sempat nemu kayu dan gue jadiin tongkat waktu itu. Gue jadiin tongkat itu. Nah pakai tongkat itu gue kasih tunjuk nih, ini apa nih, tanda nih Mar, kayaknya kita tuh harus turun ke bawah. Gue lihat memang di bawah gue jurang, sekitar tingginya sekitaran 5-8 meter. Iya 5-8 meter. Karena gue berpatokan sama tanda yang gue lihat itu, jadi gue pikir memang itu adalah jalur pendakian gitu loh, karena memang ada tanda kan. Ya udah akhirnya cuman gue bingung nih waktu itu, kita turun gimana ya, lumayan curam gue ini, tinggi juga. Tenang bang, gue ada webbing, ya udah ke atas, webbing diikat sama damar, sempat gue videoin juga ke sama damar, terus menjuntain ke bawah. Dan sayangnya webbing yang dibawa sama damar itu nggak sampai dasar, jadi masih ngegantung sekitaran 2-2,5 meter lagi. Nggak nyampe bawah lagi bang. Jadi gue coba turun duluan deh, bilang gitu. Ya udah akhirnya damar turun duluan. Licin banget. Gue lihat damar juga sempat beberapa kali kepleset juga sampai di ujung tali. Dia pegangan batu, akhirnya sampai di dasar jurang. Bang hati-hati licin, dia bilang gitu. Oh iya siap Mar. Yaudah akhirnya gue turun nih. Gue turun dan alhamdulillahnya gue juga selamat sampai di dasar jurang. Dari sana kita sempat orientasi medan lagi, pilih jalur lagi, dan memang satu-satunya jalur yang ada di depan gitu. Akhirnya ikutin jalur itu sampai di mana gue bertemu lagi 2 pohon yang saling berhadapan, tapi agak sempit, cuman muat sekitaran 1 orang aja. Udah dari situ kita masukin 2 pohon itu, berdua masuk, kita berhenti di situ. Karena bingung nih, banyak percabangan di situ, sekitar 3-4 cabang waktu itu. Dan gua ngelihat ada 2 sampah. Yang pertama sampah botol beling seperti kayak kerat dinding gitu. Yang kedua sampah bekas roti. Dan gua dalam hati bilang, lu gue bawa turun setelah gue dari puncak. Yaudah, tapi gue dalam hati ngomong kayak gitu. Dah akhirnya gue coba ngambil jalur. Ternyata setelah habis ngambil jalur itu, lo tahu, gue balik lagi ke titik itu pertama. Sampah bekas beling, sampah bekas plastik roti pertama. Gue mikirnya, mungkin jalurnya cuma dibikin muter, jadi baliknya ke situ lagi, hal yang wajar. Gue pikir masih pakai logika waktu itu. Bang kita kemana lagi nih? Coba Mar, tadi sebelum yang 2 pohon ini di sebelah kanan itu kayaknya jalur deh. Air bukan bang? Enggak, bukan, kayaknya jalur pendakian. Soalnya ya diwanti-wanti juga sebagai pendaki itu kita harus benar-benar bisa ngebaca mana jalur pendakian, mana jalur air kan. Yaudah akhirnya kita pakai ilmu itu, kita coba ngikutin apa yang gua mau. Damar tuh tepat di depan, kita pakai timer. Setengah jam kita nggak nemu jalur, kita balik. Setengah jam nggak nemu jalur, kita harus balik. Yaudah gue buat tanda. Dah kita masuk lagi ke dalam. Sampai di mana jalur kembali bercabang, arah turun ke bawah sama naik melipir ke atas. Gimana nih bang, ada 2 jalur lagi nih bercabang. Gini ya Dimar, gue coba ambil kiri, lo coba ambil kanan. Oke. Tapi jangan pakai timer. Jalan beberapa meter aja, yang penting dilihat di depan itu jalur atau bukan. Dia udah sepakat. Damar ke kanan, gue ambil naik ke atas. Nah gue naik ke atas nih, putus. Rimbun, nggak ada jalur sama sekali. Gue teriak sama Damar, Mar, lu gimana? Ada jalur nggak? Ada nih bang, lu gimana? Gue nggak ada jalur, kepotong, gue bilang gitu. Yaudah bang balik. Gue nengok ke kanan, gue udah nggak ngeliat Damar karena memang tutup rimbun banget hutannya. Mar lu di mana? Gue nggak ngeliat lu. Gue di bawah lo nih bang kayaknya. Lu bisa ngeliat gue nggak? Kagak bang, nggak, gue nggak bisa lihat lu.
sama, yaudah lu stay di situ, gue samperin lu, gue bilang gitu. Nah, gue balik badan, gue baru injak gini, gue kayak mumbal. Kok mumbal? Akhirnya gue penasaran nih, gue merinding. Akhirnya gue penasaran nih, gue sibak nih bang, sibak. Jadi gue naikin itu bukan tanah, ternyata batang pohon. Itu dalamnya jurang. Dari situ udah gue langsung hati-hati nih gue. Gue jalan, baru turun tek. Nah, gue melipir langsung ke kiri. Balik ke kiri, gue masih belum ketemu Damar. Gue masih main teriak-teriakan tuh, Mar lo di mana Mar? Sini bang. Nah dari jauh gue lihat, baru kelihatan nih. Dia pakai baju hitam, ada strip warna hijau kalau nggak salah, strip warna hijau. Nah tuh, oh iya gue liat. Yaudah, akhirnya jalan. Udah yuk. Oh memang jalur, gue bilang memang jalur. Jalurnya nanjak nih, gue nanjak ke atas. Udah tuh, gue jalan lagi. Dan kaki gue berhenti di mana gue ngelihat 2 sampah itu lagi. Sampah botol, beling, dan sampah plastik roti. Akhirnya gue bilang gini sama Damar, Mar, kok kita balik lagi ke tempat ini udah 2 kali? Ah, lu yang bener bang. Iya seriusan, di 2 kali. Cuman gue nggak bilang sama Damar posisinya waktu itu kalau gue sampah itu jadi patokan buat gue gitu. Dan gue belum cerita sama Damar sama sekali tentang masalah patokan si sampah itu. Nah dari situ terus kita kemana lagi nih bang? Satu-satunya jalur yang belum gue explore adalah jalur sebelah kanan. Satu-satunya jalur yang belum gue explore. Ya, yuk kita coba jalur yang ini. Ini mungkin memang jalurnya. Ya, soalnya udah nggak ada jalur lagi. Udah, akhirnya kita coba ke kanan. Jalan semakin ke atas, sampai di mana gue nemuin pohon rindang. Jadi pohonnya kayak bisa buat tempat bernaung gitu. Jadi kalau hujan lo nggak bawa tenda, di situ pun aman banget. Sayangnya nggak gue foto, sayangnya nggak gue dokumentasiin pohon itu. Pohonnya sih kalau menurut gue keren, cuman mungkin kalau orang awam yang lihat tuh pohonnya angker. Karena posisinya masuk ke wilayah pohon itu, dinginnya beda, lembabnya beda, pokoknya beda buat gue ngerasainnya. Tapi gue ngerasain, cuman gue nggak tahu Damar ngerasain atau enggak apa yang gue rasain. Nah dari situ Damar minta break, bang, break dulu ya, tuh capek. Jadi deh, gue coba ekspor ke sana ya Mar. Jadi bang, dah gue jalan di sebelah kanan, gue coba ngekspor. Damar teriak, bang, ada jalur nggak? Gue berhenti. Kok suara Damar jauh banget? Padahal gue jalan cuman kayaknya gue jalan nggak jauh lah, kok jauh banget. Gue lihat nih di depan ada masih jalan lurus lagi, ketemu pohon langsung gue lihat ada jalur belokan ke kiri. Ada Mar, gue bilang gitu. Gue lagi nih, Damar teriak lagi, kok suaranya jauh banget suaranya. Gue mikirnya apa gue keenakan jalan ya? Jadi gue udah terlalu jauh gitu loh. Jadi deh akhirnya gue putusin buat balik lagi ke tempat Damar tunggu. Gue jalan lagi melipir ke kanan, udah ketemu pohon rindang itu, udah Damar ada di situ. Jadi cuman beberapa meter doang gue jalan, tapi seakan-akan gue kayak di ruangan kedap hampa. Oke, paham. Iya, kayak gitu. Gue kaget tuh. Kok lu di sini Mar? Lah emang gue di sini, emang gue di mana bang? Kenapa emang? Kagak, lu kenapa gue buru-buru balik lagi kemari? Gak tahu, suara lu jauh banget Mar. Makanya gue balik lagi. Yang bener bang, gue gak kemana-mana, dia bilang gitu. Seriusan Mar, makanya gue balik lagi. Gimana, ada jalur gak? Ada sih. Lu udah belum istirahat nih? Taruh lu bang, sebat dulu, dia bilang gitu, sebatang dulu. Jadi deh, gue coba ekspor lagi untuk kesekian kalinya. Gue tahu memang di sana memang ada jalur, cuman gue lihat di sebelah kiri ada jalur juga. Jadi ini jalurnya banyak banget cabang. Lagi-lagi gue ketemu cabang mulu. Akhirnya gue coba ekspor ke sebelah kiri. Mar, lu stay di sini ya, jangan kemana-mana. Siap bang. Yaudah. Dari sana gue ambil sebelah kiri, jalan lurus lagi sampai di mana gue nemuin kayak pohon berongga, mentokan,
undakan terus pohon berongga. Gue feeling gue ini bukan jalur orang nih, bukan jalur pendakian. Tapi karena penasaran gue lebih besar, akhirnya gue jalan lagi sampai ke depan, sampai ke undakan terakhir. Itu jarak cuma berapa meter dari undakan yang pohon itu. Tiba-tiba gue dikejutin sama suara. Wah, pikir gue. Tadi yang di bawah aja gue ngeliat jejaknya gede-gede banget. Wah, ini gede banget nih babi ini. Gue nggak mau ambil resiko, gue berhenti, gue mundur 3 meter, jalan mundur. Kenapa gue jalan mundur? Karena gue takutnya pas gue tiba-tiba balik badan, gue dihantam. Selesai lah gue. Jadi yaudah, gue inisiatifnya kayak gitu. Jadi seandainya pun dia suatu saat dia muncul, gue bisa langsung ambil sikap. Gitu. Nah, dari situ 3 meter gue mundur, akhirnya gue balik badan. Udah cepet-cepet tuh gue. Udah cepet, ini damar lagi. Gimana ya bang? Gak ada jalur, bilang gitu. Jadi kita ambil jalur yang kanan dari explore. Siap bang? Damar jalan paling depan. Damar jalan paling depan. Nah, di setiap pohon yang gue temuin itu, gue pasti bikin tanda. Dan kita pada saat perjalanan itu kita udah bawa belati masing-masing. Karena yang tadi gue udah diperingatin sama yang suara babi itu. Akhirnya gue bilang sama Damar, Mar, pegang belati satu-satu. Kenapa ya bang? Nggak kenapa-napa. Bukan untuk menyakiti, untuk jaga-jaga aja, gue bilang gitu. Siap bang. Damar bawa belati yang besar, gue bawa belati yang kecil. Kampak tetap ada di tas. Kita bawa kampak soalnya. Udah tuh jalan lagi makin ke atas. Ada 2 jalur lagi cabang yang gue ketemuin lagi, dua jalur lagi yang bercabang. Mar, lo tunggu sini, coba gue ambil kanan, jalur gue kepentok kayak ada tanda silang X. Itu dari bambu atau dari apa, gue juga nggak tahu ini buatan manusia atau memang pohonnya yang begitu gitu ya, kan karena hutan kita nggak tahu kan. Dan memang di yang pas silangan itu gue lihat itu jurang, jadi mungkin ini buatan manusia. Di akhir gue balik lagi, jurang Mar, nggak bakal bisa, baik kita ambil kiri. Nah, ambil kiri, jalurnya menanjak nih. Jalur makin nanjak. Wah, salah. Terkenalnya memang tanjakannya kaca-kaca kan. Kita ikutin jalur itu. Sampai ikutin jalur itu, jalan lagi makin jauh. Dan gue lihat sampah itu lagi. Dan gue tancepin batang pohon tongkat yang gue bawa. Cep! Kita balik lagi ke titik ini 3 kali, gue bilang. Damar di situ posisinya kayak orang linglung. Lihat kiri kanan. Emang kita balik lagi bang. Dan di situ gue baru bilang sama Damar, Mar, sampah ini yang gue bikin jadi patokan dari tadi kita puter-puter selama 3 kali sampai ini. Sampah ini yang gue jadi patokan. Coba lo orientasi dulu. Kira gue biarin Damar orientasi medan dulu. Lihat kiri, lihat kanan, baru tem. Oh iya bang, ini pohon yang tadi ya. Iya, kita masuk dari sini, gue bilang. Pohon 2 yang tadi gue bilang berimpitan itu. Yaudah, kita break aja dulu, istirahat. Nah, akhirnya di sana gue istirahat. Kita nge-vlog nih berdua. Minta maaf sama subscribernya Damar karena gue berdua nggak bisa lanjutin ke Puncak Salak. Itu posisinya sudah jam 12 siang. Jam 12 siang. Dari shelter 2, gue nggak sampai tembus ke shelter 3. Udah, dari sana gue nge-vlog. Nah, sebenarnya mistake-nya juga ada di pada saat video itu muncul di YouTube Damar. Pada saat gue klarifikasi gue nggak bisa lanjutin ke Puncak Salak 2, pada saat gue bercerita di sana, tongkat yang tadinya gue taruh di sebelah kiri, pas gue lagi ngomong tiba-tiba tongkatnya gerak sendiri. Pada saat tongkat itu bergerak, audio hening. Padahal pas selama berputarnya itu video, suara tenggerek, suara hewan-hewan yang ada di hutan yang kalau pendaki-pendaki tahu suaranya kayak gimana, pasti udah paham banget. Pas tongkat itu tiba-tiba tek, audionya hening, nggak detik lagi, menit. Itu gue tahunya setelah video up. Dan banyak yang komen, bang di menit sekian, dan gue juga ngecek, oh iya,
kok bisa, padahal di sana pun ya biasa aja gitu. Ya gue nggak ngerasanya gue ada dimensi mana, nggak gue ngerasanya biasa aja pada saat itu. Cuman memang gue dibikin berputar aja, yang gue bikin bingung itu aja, kenapa gue bisa dibikin berputar. Dari sana gue klarifikasi nggak bisa lanjutin lagi pendakian itu. Akhirnya kita sepakat berdua buat turun. Kenapa gue bilang kenapa gue sepakat untuk turun, karena pertama di bawah ada acaranya gathering Arya Sena. Gue takutnya kalau gue maksain terus naik ke atas, nanti estimasinya molor dan buat Arya Sena dan timnya bingung nih, ini orang kemana, aku nggak balik-balik gitu. Yaudah, akhirnya gue putusin sepakat untuk turun. Nah, pada saat gue masih nge-vlog, gue juga sambil cemilin makan yang dikasih sama Arya Sena, makan daging, makan jagung bakar waktu itu sama singkong, ubi rebus kalau nggak salah, ubi rebus. Nah, gue dengar ada suara pendaki yang teriak, "Kiu!" Gue sambut, "Kiu!" Kita main saut-sautan nih. "Wih Mar, ada pendaki. Tungguin sini aja bang, kita juga kemari." Yaudah, nunggu lagi nih kita lama di situ. Lama sekitaran setengah jam, kok nggak datang-datang ya. "Mar, cabut aja lah yuk." Yaudah, ini jam berapa gue bilang gitu. Yaudah, yuk. Kenapa gue mau buru-buru cabut? Di sana keadaannya gelap, terang lagi, gelap lagi, terang lagi. Gue takutnya ketiban hujan. Dan gue emang nggak bawa perlengkapan apa-apa. Jas hujan sih bawa, sebenarnya jas hujan sih bawa. Cuman takutnya hujannya lama banget gitu kan. Kita nggak tahu kita ada di jalur mana. Gitu. Kita ada di jalur mana kita nggak tahu. Yaudah, dari sana kita lanjutin lagi perjalanan buat turun. Sampai di mana Damar posisinya di depan nih. Sampai di mana Damar berhenti untuk berjalan. "Bang, kita kemana lagi ya?" Gue nggak tahu deh. Pada saat Damar gue bilangin kita diputar selama 3 kali, dan dari situ gue ngerasa Damar dibikin kayak orang linglung. Dan gue baru pertama kali muncak sama Damar itu, ya baru itu ya, gue ngerasain Damar linglung. Nah, udah dari situ gue kasih unjuk sama Damar, "Mar, no, tali webbing." "Oh iya bang, tadi kita turunin jurang." Dia pun nggak sadar itu. "Iya, tadi kita lewat situ." Gue bilang gitu. "Udah lu jalan sana duluan." Udah, akhirnya Damar manjat nih. Manjat. Akhirnya gue ikutin. Nah, sekarang adanya tebing ada di sebelah kanan, jurang di sebelah kiri. Jalan-jalan lagi sampai ketemu mata air yang tadi gue ngisi air. Nah, dari situ lurus lagi ngeliatin 2 pohon yang besar itu, sampailah di shelter 2. Nah, di shelter 2 gue nge-break nih berdua Damar. Dan sampai di mana gue kaget ada 2 pendaki. 2 pendaki yang jalan dari bawah nyamperin ke gue. Pada saat gue lagi duduk nge-break. Kita ngobrol lah berdua tuh. Kita ngobrol berempat lah. Gue sama Damar sama pendaki yang 2 orang itu. Tanya, "Bang, dari mana?" "Habis ngambil air." "Di mana?" "Pipa bocor." Jadi ada pipa bocor di jalur bawah. Ya, jadi di jalur bawah. Tapi sedangkan gue berdua ngambilnya di mata air, gitu kan. Nah, dari situ akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Mereka berdua pamit. Ini pendaki melipir naik lurus terus naik atas. Nah, gue kaget sama Damar. Kok dia naik ke atas ya? Padahal gue sama Damar nggak melihat jalur itu. Jadi nggak ada jalur naik ke atas itu, nggak ada. Jalur satu-satunya itu adalah melewati 2 pohon yang besar itu. Dan yang gue bikin kaget untuk kesekian kalinya, di salah satu pohon itu ada pohon yang bergambar tengkorak dan bersilang X. Dan gue baru lihat itu. Akhirnya gue sempat agak cekcok sama Damar. "Lu lihat jalur ini gak?" "Enggak bang." "Lu lihat pohon ini gak?" Gue sambil diri, gue tunjuk. "Lu lihat pohon ini gak?" "Lihat bang." "Lu lihat gambar ini?" "Lihat." "Kok gue nggak lihat ya?" Keduanya gue nggak lihat. Kalau Damar ngelihat pohon bergambar tengkorak tapi nggak ngelihat jalur. Kalau gue nggak ngelihat jalur dan gue nggak ngelihat pohon yang bergambar tengkorak, gue 2. Damar 1. Akhirnya gue nggak percaya. Gue ada kok dokumentasinya, kata Damar. Akhirnya gue cek nih di handphone dia. Iya benar, ada pohon yang bergambar tengkorak.
tapi kenapa gue nggak lihat posisinya waktu itu. Mar, nggak bener, cabut, turun. Dan 2 orang pendaki yang gue lihat beberapa bulan yang lalu, gue lihat di channel sebelah, Damar juga podcast cerita ini, dan dia ngasih ngisi podcast itu bilangnya dia ketemu 3 pendaki, bukan 2 pendaki. Nah sampai saat ini gue juga belum ketemu sama Damar. Apa yang dilihat dia 3 pendaki itu, gue nggak tahu. Yang satu itu siapa? Sampai saat ini gue belum bisa nemuin Damar sampai saat ini. Masih tanda tanya. Siapa yang dilihat satu lagi sama Damar? Dan dari situ kita mutusin buat cabut deh. Kita ngelewatin pipa, ngikutin pipa lagi, kita terus melipir ke kanan. Sampai di mana gue ketemu jurang. Jurangnya dalam banget dan nggak mungkin kita harus terjun. Akhirnya kita ikutin jalur ke bawah. Turun ke bawah, kita sampai jatuh-jatuhan bang. Gulingan, jatuh-jatuhan. Kita udah dekil banget, terus udah kotor lah. Sampai pendakian kita berhenti di bibir jurang dan membentang pipa sampai ke depan. Jauh banget dan jurangnya dalam banget. Tapi pada saat itu Damar punya ide gila kalau menurut gua. Lo tahu? Dia ngomong, bang, di seberang hutan pinus itu adalah dataran terendah. Kita masih di hutan. Gimana kalau nggak kita turunin jurang ini dan kita nyebrang ke sana? Nggak lama gua seret, gua tarik, duduk lo, bakar rokok. Lo kalau mau mati jangan ajak-ajak gua. Lo pikir pakai logika lo mah? Kita nurun mau pakai apa? Ini jurangnya dalam, bukan kayak jurang tadi kita temuin. Dalam banget bang, dalam banget. Gue nggak mau maksain untuk ngambil hal gila itu sih. Gue juga nggak mau mati konyol pas saya. Kecuali mungkin gue pakai, saat ini pun gue bawa ada webbing lagi, gue pun nggak mau ngambil resiko itu. Karena itu bukan jalur kita. Benar bang. Ya, dari sana Damar gue suruh ngerokok, gue suruh berpikir lebih Jernih lah ya. lebih pakai realita lagi lah, jangan pakai bilang di sana dataran terendah, karena memang melihat hutan pinus banyak gitu kan. Ya bisa jadi mata lo dikelabui, kita kan nggak tahu. Ya, dari sana udah selesai ngerokok, bang, lu jalan panen nih. Akhirnya kita nanjak lagi nih ke atas. Kita yang tadi udah guling-gulingan, gue panjat lagi tuh bebatuan, gue panjat lagi akar-akar, sampai di mana kita nemuin pohon yang tumbang. Nah di sana gue minta break dulu mah. Di setiap pendakian, gue pengennya memang ada orang paling belakang. Gue paling senang jadi sweeper. Kenapa? Karena gue untuk membaca medan. Nah dengan caranya gimana? Gue membalik badan. Gue pernah lewat jalur ini nih. Mar, lu tunggu sini, gue coba turun ke bawah. Gue turun ke bawah, gue masukin kayak hutan rindang, tapi pohon-pohon duri gitu. Gue masuk ke bawah, ngolong. Dan gue ketemu ada satu pasang sepatu di situ. Dan di mana sebelum naik, gue ketemu sepatu itu juga. Dan sepatu itu juga gue jadiin patokan. Akhirnya gue balik lagi ke Damar, gue panggil, Mar, jalur. Bener bang, jalur. Iya jalur. Jadi tuh Damar masih di keadaan linglung nih posisinya. Dia ikutin gue. Dia asli dia lemas banget, linglung banget pokoknya. Dia ikutin gue. Udah, lu jalan lagi depanan. Nah, Damar jalan lagi depanan nih. Udah tuh, alhamdulillahnya kita sampai di shelter 1, bivak yang tadi gue bilang. Udah tuh, di sana kita break, kita makan cemilan yang tadi dikasih sama Riasena, karena sayang udah kita bawa, kita makanin lagi di situ. Karena kita PD-nya paling sekitaran 1 jam atau 1,5 jam kita nyampe di base camp lagi kan, gitu, di Curug Nangka. Yaudah, dari sana ternyata perjalanan gue nggak semulus apa yang gue pikirin. Kita jalan, kita udah ngelewatin vegetasi hutan bambu. Kita lewat lagi, tapi tanda yang tadi gue kasih gak ada. Sepanjang mata memandang hijau. Nggak ada sampah yang gue ikat, nggak ada tanda-tanda pohon yang dibelah. Pokoknya tanda-tanda itu nggak ada. Kita terus melipir lagi ke kanan, sampai di mana kita ketemuin seperti kayak sebuah kali.
batu-batu dan air yang air keruh sih sebenarnya air keruh. Gue bilang, Mar, ini bukan jalurnya, balik yuk, gue bilang gitu. Bang, denger deh, kata Damar. Apaan sih? Dengerin dulu. Nah, gue denger kayak ada suara orang. Ini dari mana asalnya ya? Coba bang, cari tahu. Gue capek banget, gue minta tolong lo dah. Yaudah, lu tunggu sini, gue coba cari dari mana tuh asal orang. Nah, suara orang itu. Gue nyebrangin bebatuan yang air keruh itu. Gue naik ke atas, gue ambil kanan. Dan di sana gue temuin ada 2 wanita dan 2 laki-laki. Posisi lagi mandi. Lihat mereka mandi, gue jadi berasa pengen mandi. Gila, gue capek banget. Dia enak banget nih mandi, gue bilang gitu nih. Terus gue tanya, punten abang mau tanya, kalau dari sini arah ke Curug Nangka kemana ya? Ini laki-laki yang gue tanyain ngeliat gue dari sepatu, udah dari ujung kaki sampai ke kepala gini. Baru sadar gitu. Kan. Oh, Curug Nangka. Oh, abang salah lewatnya. Emang abang dari mana? Dari Gunung Salak. Ya, saya mau balik, cuman nyasarnya ke sini, gue bilang gitu kan. Oh, abang balik lagi, saya melipir lagi ke kiri, dia bilang gitu. Lu masih jauh, sekitaran 1 sampai 1,5 kilometer lagi. Waduh, jauh banget, gue bilang gitu. Yaudah bang, makasih ya. Yaudah, akhirnya gue tinggalin nih mereka berempat. Gue balik lagi ke Damar. Mar, salah jalur. Yuk kita balik lagi, kita melipir ke kiri. Bang, tar dulu, lo lihat deh, seberang tuh pohon pinus tau. Oh iya ya, pohon pinus ya. Kenapa kita nggak lewat situ aja? Kita nyebrang terus kita nyari warga gitu kan, kata Damar gitu. Pada saat Damar ngomong kayak gitu, nggak tahu nih, gue kayak ada sesuatu yang bertentangan sama gue. Dan yang bertentangan ini meminta gue untuk ngajak Damar naik lagi ke Salak. Enggak, Mar, ini bukan jalur. Naik lagi. Bang, itu pohon pinus. Ayo, lewat situ aja. Enggak. Balik. Bukan jalur kita, Mar, gue bilang gitu. Kita sempat debat berdua. Posisinya emang udah capek dan nggak tahu nih ada yang entah ya nempel atau kayak gimana dalam diri gue untuk ngajak Damar lagi balik lagi ke atas. Dari situ, kagak bang, coba kita lewat situ. Akhirnya gue coba, di saatnya gue berdoa tuh waktu itu, Ini kenapa nih bang, ya Allah. Ini kenapa nih gue bilang nih, ini apa, nggak tahu lah apa yang ada di dalam diri gue kenapa jadi orang yang egois banget gitu ya, waktu itu. Akhirnya gue coba redam, gue coba tekan di situ. Akhirnya gue dalam hati bilang gini, yaudah Mar, kali ini gue ikutin lo, tapi jangan bikin gue nyasar lagi. Yaudah Mar, yuk berangkat, jalan lo paling depan. Akhirnya kita susurin lagi kali itu, naik ke atas, kita melipir ke kiri, nanjak ke atas lagi. Sampai di mana kita nemuin beberapa orang warga. Gue tanya, Pak, di sini yang mau arah keluar kemana ya? Oh, dari sini Ade turun aja, kita ambil ke kanan. Yaudah, dari situ gue ikutin kata-kata bapak-bapak itu, melipir, ambil ke kanan. Gue nemuin kayak tempat, kayak sebuah gerbang, dan kayak Posimaksi. Oke. Nah, Posimaksi. Dan akhirnya gue tanya, punten, mau tanya. Nah, yang dari tempat Simaksi itu keluar nih orang banyak banget. Iya, Ade dari mana? Dari Salak, dari Gunung Salak. Dia ngeliatin gue, sama penglihatannya sama kayak orang yang nemuin tadi gue mandi itu. Kayak ngeliatin gue dari bawah sampai ke atas gitu kan. Dari Salak sampai nggak sampai. Saya cuma sampai shelter 2, nggak tembus sampai ke shelter 3. Ngelewatin pohon yang ada gambar tengkoraknya nggak? Iya Pak, saya masuk situ. Lo tau nggak warga itu bilang apa? Ade masuk jalur terlarang. Biasanya pendaki yang masuk situ nggak bakal bisa keluar lagi. Langsung gue kujur badan gue kayak orang merinding. Alhamdulillah ini gue masih bisa keluar di jalur itu. Dan dari situ
Terus Adi mau kemana? Saya mau ke Curug Nangka, soalnya tenda sama tas ada di sana. Oh jauh, dia bilang gitu kan, jauh. Dari sini Adi lurus aja sampai ketemu pertigaan, Adi belok kiri. Jaraknya masih sekitaran 1 kilometer lagi. Atau mau naik ojek. Gue sama Damar main lihat-lihatan, karena udah budget the minim, akhirnya gue putusin buat jalan kaki aja. Yaudah pak, kita jalan kaki aja. Makasih pak. Yaudah, hati-hati. Udah tuh, kita tinggalin nih mereka. Gue sempet nengok ke belakang, makin banyak orang yang ngeliatin gue. Bener-bener pandangannya aneh banget ngeliat gue berdua. Udah jalan sekitaran 1 jam, sampailah kita di gerbang Simaksi Curug Nangka. Dari situ, sebelum itu gue ketemu Arya Sena dulu. Arya Sena udah tutup, udah bungkus acara nih. Dia udah naik mobil sama tim-timnya. Melihat gue berdua keluar jalan dari arah yang salah, keluar turun dari mobil manggil gue, Kas, Gi, loh, kok lewat dari depan? Wah om, parah, nyampe atas kah? Kagak om, gue bilang gitu. Loh, kok bisa? Nggak tahu deh, gue bilang nggak tahu. Timnya turun nih semua nih, semua timnya turun. Sini, cerita dulu. Dari situ dia tuh, akhirnya cerita, lu sampai shelter mana? Gue sampai shelter 2, nggak tembus shelter ketiga, dan gue dibikin berputar om, selama 3 kali di jalur itu. Lu ketemu pipa bocor gak? Enggak. Pipa bocor gue tahu setelah gue ketemu 2 pendaki. Gue bilang gitu kan. Dari situ lu ketemu Cemara Condong gak? Gue tolek Damar, ketemu apa? Enggak juga. Tapi gue lihat ada pohon ada pohon, terus ada benang ikat ngejuntai ke bawah, dan gue turunin jurang sedalam 5-8 meter. Nggak ada jalur itu, gue bilang gitu. Lu nggak tahu lu masuk jalur mana, gue bilang, kata Arya Sena gitu. Nah, terus gue berarti masuk jalur mana? Kalau tadi gue tanya warga, gue masuk jalur terlarang om. Dan nggak taunya memang Arya Sena tahu di jalur Cunang memang ada jalur terlarang, dan di jalur Cunang itu memang terkenalnya dibikin berputar, dan ada sosok yang nggak bisa gue sebutin di sini, yang menurut cerita Arya Sena dialah yang bikin semua pendaki nyasar di jalur Curug Nangka. Terus Arya Sena cuma bilang sama gue sambil ngetos, selamat datang di dunia lain. Anjir, dalam hati gue, lu kenapa nggak bilang gitu dari awal om? Dan dia bilang lagi sama gue, lu kan pendaki, gue percaya sama lu berdua, lu bakal lolos di jalur itu. Wah gila lo, gue bilang lo asli parah lo om. Kalau gue nggak pulang gimana? Nggak mungkin, lo pasti bisa keluar. Dia yakin banget. Gue bilang ya, tapi memang alhamdulillahnya gue bisa selamat dan ketemu lagi sama Arya Sena. Gue bilang gitu kan. Dan kenapa jalur Curug Nangka dari tahun 2015 ditutup? Karena yang tadi gue ceritain. Karena ada jalur yang terlarang, dan jalur itu sering banget dibikin berputar. Dan dari sana gue pamit sama Arya Sena karena tas sama flysheet gue masih ada di dalam. Sampai di gerbang Simaksi ditanya, tapi nama gue udah ada di sana, dilihat di list, oh ya ada, silakan masuk ke dalam. Sampai di dalam gue masih ketemu tim channel sebelah, masih ketemu April, Adit, Jamal, dan kameramennya. Tapi gue nggak lihat 2 orang yang tadi malam gue lihat. Akhirnya gue tanya nih sama mereka berempat, 2 temen lu kemana? 2 temen gue cuman berempat bang. Loh, berempat. Gue lihat di dalam tenda Adit, Jamal, sama lo, Tesen, sama ada 2 orang lagi. Kagak bang, gue cuman bertiga di tenda, April di luar. Nah, terus yang 2 orang lagi siapa? Jamal ngomong sama gue, Bang Lukas, lu jangan nakut-nakutin gue. Demi bang, gue gak nakut-nakutin lu, gue ngomong apa yang gue lihat, gue bilang gitu kan. Lu gimana nyampe puncak ya? Enggak, gue dibikin muter-muter nih, gue bilang gitu. Ya udah, tapi alhamdulillahnya gue selamat, dan gue
Ya udah, akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol sama tim Pantera, gue siapin lagi peralatan dan gue langsung balik karena memang gue lapar banget, gue mau bikin mie rebus dulu di situ. Akhirnya gue balik dari Curug Nangka itu sekitaran jam 12 malam. Kita sempat tidur dulu sampai akhirnya di tempat itu udah mati lampu total. Akhirnya gue putusin buat balik sampai di rumah sekitaran jam 2 pagi. Nah, gue selamat di pendakian itu, Bang. Oke Bang Lukas, Yuk. epic banget nih ceritanya. Bang, ada sedikit pertanyaan nih Bang. Yuk, Bang. Pas kita mulai dari tersesat nih Bang ya. Oke, siap. Itu pertama kali sadar itu pas di patokan 2 sampai itu tuh Bang. 2 sampai itu. Dan sebenarnya sih gue dari pas pertama kali ngelewatin jalur itu dan ketemu sampah, Iya. gue udah mulai curiga. Oke. Cuman karena memang di sana yang tadi gue bilang banyak banget jalur, jadi gue nggak mau gitu aja menyerah. Iya. Gue tetap survive dulu, coba jalur-jalur lagi. Cuman kok kenapa gue dibaikin lagi ke titik itu, sampah beling botol sama Plastik. dan sebanyak 3 kali. Sampai di mana pada saat terakhir di jalur yang ketiga gue coba udah naik ke atas, kok gue balik lagi ke situ-situ lagi gitu. Nggak logis lah Bang ya. Itu posisinya, kalau posisinya memang itu bukan jalur, gue udah ngebelah hutan dan harusnya gue ketemunya jalur pendakian. Iya. Gitu. Kalau memang gue tersesat ya, Iya. tersesat dan salah jalur, sananya titik A-nya di sini, gue melipirnya ke sini dan gue ngebelah. Harusnya kan gue ketemunya di pertengahan antara 2 dan antara 3 dong. Iya. Tapi ini gue balik lagi ke titik ini gitu kan, nggak masuk Nggak masuk logika, logika. nggak bakal ketemu, mau lo cari mau kayak gimana juga nggak bakal bisa dipikir sama logika, nggak bakal kena. Nah nih Bang, ketika Bang nurunin tebing 5-8 meter itu, di pikiran Abang apa sih Bang? Maksudnya kan, ya mungkin ada tanda ya, Ya, tapi kan nggak masuk di logis gitu Bang, kalau misalkan kok lu jalur itu ada di bawah itu, maksudnya terlintas apa sih Bang selain tanda itu? Karena kan itu lumayan curam ya kalau kita lihat 5-8 meter itu. iya. Kalau kalau pertanyaan lo apa yang terlintas di pikiran pada saat itu, Selain tanda itu selain ya. tanda itu, pertama emang tanda itu yang gue jadi patokan, dan kedua adanya damar buat bawa webbing. Kalau damar nggak bawa webbing, gue nggak bakal maksain itu jalur. Oke. Karena damar bawa webbing, jadi ada alat lah buat turun ke bawah. Dan memang mungkin kalau bagi pendaki yang ke Gunung Salak memang diwajibkan untuk bawa webbing, karena memang jalur Gunung Salak gila, Iya. akarnya sih gila gitu sih. Kalau damar nggak mau webbing aja, mungkin gue bisa berpikir 2-3 kali untuk turunin itu jurang. Karena emang Gila, asli itu tinggi loh ini, gue bilang tinggi loh. Kalau damar nggak bilang gue ada webbing, udah pede lah gue. Akhirnya ikat, kencengin, turun, selesai perkara. gua tuh takutnya kayak lo ini Bang, kayak kena sirup gitu, udah turun aja, turun. Nah, itu tadi yang tadi bilang sama Arya saya, nggak ada tanda-tanda itu, nggak ada Kas, nggak ada tanda-tanda itu. Dia bilang, lu nggak nemuin pipa sama cemara condong aja itu udah Bukan jalur ya. udah bukan jalur, dan lu maksain masuk, ya itulah. Makanya selamat Om Arya datang bilang itu iya, ya. selamat datang di dunia lain. Dan balik lagi waktu tahun 1996 dia coba ke Salak dan dia nemuin kabut halimun yang memang sangat terkenal di Gunung Salak. Iya. Gua nggak tahu lah gua sampai ketemu dengan kabut halimun atau tidak. Tapi kalau gua sedikit kasih gambaran, kabut halimun itu kalau menurut Arya Sena kayak biasanya kabut. Cuman yang nggak bisa diciriin ini kabut halimun atau tidak. Pokoknya kalau pada saat bertemu kabut yang tebal dan menurut lo ini nggak masuk logik, stay, jangan coba untuk bergerak. Oke. Dan kenapa di sana gue pada saat klarifikasi gelap, terang, gue sama Damar berdoanya,
Ya Allah, terangkan, terang lagi. Oh. Gelap lagi, gue berdoa lagi, terang ya Allah, terang ya Allah. Dan gue salah satu orang yang seneng ke alam bebas, dan gue salah satu orang juga yang gak kuat dingin, Bang. Iya, jadi pada saat gue melakukan pendakian, gue pada saat sampai sekarang ini pun gue selalu izin sama orang tua gue, karena nyokap gue tahu banget nih, gue anaknya gak kuat dingin. Dia selalu, pokoknya kalau gue izin muncak, nih nyokap gue udah khawatir aja. Iya. Lu kan gak kuat dingin, kok lu senengnya mainnya di gunung sih gitu. Sedangkan gue tidur pakai kipas aja di jam 3 atau jam 4, dan kipas tuh gue matiin gitu. Ya itu, gue salah satu pendaki yang gue gak kuat dingin. Jadi kalau di dalam keril udah perlengkapan tebal semua udah. Gitu-gitu. Nah, Bang, ketika lu ketemu dua pendaki nih, reaksi lu pertama kali apa tuh, Bang? Selain kaget. Apa ya? Yang gue lihat sih sebenarnya pertama memang ini seorang pendaki. Dua pendaki. Dan yang gue bikin aneh itu, dia masuk ke dan naik ke jalur atas. Sedangkan gue sama Damar, gue gak ngeliat jalur itu. Gak ngeliat. Gue sama Damar gak ngeliat jalur. Dan gue gak ngeliat pohon bergambar tengkorak. Kalau Damar ngeliat gambar pohon bergambar tengkorak, tapi gak ngeliat jalur. Jadi otomatis kita masuk ke yang pohon 2 yang bergambar tengkorak itu, karena kita nggak melihat jalur ada di sebelah pinggiran sebelah kiri gitu. Jadi kayak itu seakan-akan jalur itu ketutup lah, Bang, ya? Nggak ada, asli nggak ada jalur. Nggak ngerti lah gue juga. Sampai sekarang pun kalau gue pikir-pikir, gue inget-inget lagi dan gue tonton vlognya yang nggak di-share sama Damar itu, nggak ada jalur. Iya. Nggak ada jalur, itu pohon, nggak ada jalur sama sekali. Oke. Nah, dan akhirnya lu ketemu di pos 2 nih, Bang. Ya, kan lu buat tanda nih. Nah, tanda itu hilang nih, Bang. Pos 1. Pos 1, sorry ya. Tanda itu hilang tuh, Bang. Iya. Hijau semua kan? Hijau semua. Itu kayak seakan-akan gimana tuh, Bang? Kan sedangkan lu inget nih, ini jalur. Iya. Dan ini gua pasang tanda di sini lah kasarnya. Tapi seketika itu hilang. Gue pun sama Damar juga selama perjalanan dari vegetasi hutan bambu itu, Bang, ada tanda gak? Bang, ada tanda gak? Nggak ada tanda sama sekali. Jadi kita mastiin buat turunin Gunung Salak itu ya dengan jalur yang kita lihat. Dan patokan yang tadi tanda yang tadi jadi gue jadiin patokan itu udah nggak bisa lagi jadiin patokan karena udah nggak ada gitu. Bener-bener harus survive. Itu asli bener-bener gokil sih. Hilang lo tandanya. Sampai nyopotin coba. Dan akhirnya lu melimpir kemana tahu tuh, Bang, ya? Gue jadi melimpirnya gue jauh banget. Mungkin yang tadi dibilang sama Arya Sena, di vegetasi hutan bambu itu lo harus bikin tanda karena nanti lo akan melencengnya jauh sana gitu. Dan bener, gue sampai di camping ground Kalimati. Dan setelah gue tahu itu setelah gue bikin konten gue Skype lagi sama Damar berdua, itu namanya Indian Kalimati. Camping ground Kalimati. Tapi tongkat itu lu masih lu bawa, Bang? Pas lu tancepin itu? Tongkat setelah gue taruh di bawah dan bergerak sendiri itu gue tinggal. Oh, lu tinggal. Dan di sana cerita ini juga disuruh sama Arya Sena, disuruh untuk nulis dan sudah gue tulis sampai tamat. Dan yang komentar di cerita gua itu adalah pendaki-pendaki lawas. Ya, yang cewek, yang cowok umur-umurannya Arya Sena tuh pada komennya gini, wih jalur Cunang, jalur gue tuh. Iya, naik dari jalur sebenarnya, turun lewat jalur Cunang. Dan memang dibikin berputar di jalur Cunang. Dan orang-orang yang komen itu pun ngerasain diputer-puter di jalur Cunang. Arya Sena pun sering bolak-balik ke Salak, masih tetap dibikin berputar. Dan Arya Sena sih ngomong sama gue, ntar kapan-kapan deh lo muncak sama gue ke Salak 2. Sampai sekarang belum terpenuhi. Oke, Bang, nah ada sedikit masukan gak nih, Bang? Abang pernah ngalamin tersesat ya?
Kan karena mungkin akhir-akhir ini banyak pendaki tersesat nih Bang. Ya. Nah, ada pesan-pesan gak nih Bang? Gimana nyikapin ketika tersesat? Ya, kalau buat kawan-kawan yang saat ini masih senang-senangnya buat mendaki, apabila lo nemuin ya atau enggak lo tersesat di hutan, kalau bisa jangan paksain untuk lanjutin perjalanan. Pukul mundur balik atau stay di tempat sampai pertolongan datang. Kalau memang itu sudah jalurnya udah berjam-jam ya, udah berjam-jam lo nggak nemuin jalur juga, mendingan lo stay aja, jangan bergerak sedikit pun, karena nantinya lo nggak bakal tahu nih, kita nggak bakal tahu itu jalur atau bukan. Nanti semakin dalam ya semakin susah juga pencarian, ya kan, tim SAR semakin susah juga ngebelahnya gitu kan. Dan lagi saran gue lagi, jangan memakai jalur yang tidak resmi. Ya, itu aja sih palingan. Kalau nggak berani ngambil resikonya ya. Iya, benar, tepat sekali. Dan peralatan harus dilengkapi. Oke. Nah, cara termudah Bang, kalau ngasih kayak kode gitu Bang, cara termudah nih ketika kita butuh pertolongan, apa tuh Bang? Kalau menurut Bang, yang paling mudah? Yang paling mudah apa ya? Ya palingan kita bikin, sebenarnya sih di tas carrier kita semua kan ada dua kancing nih, Iya. bawah dan atas. Di sebelah kiri itu ada peluit, itu lo gampang banget, lo bunyinya itu peluit, itu aja, ya. lo kodein itu aja, karena memang itu ada kancing itu dibuat ya untuk itu sebenarnya, itu buat SOS. Tuh, kawan-kawan, cara termudah tuh ya Bang ya. Dan kebanyakan pendaki nggak tahu itu apa. Iya, fungsinya ya. Fungsinya buat apa sebenarnya. Kelihatannya bukan kayak peluit bener, cuman kancingan doang. Cuman kalau yang belum tahu, coba jajalin deh lo punya tas carrier, coba lo tiup, pasti bunyi. Oke, itu aja sih Bang Lukas. Thank you banget sih Bang Lukas. Oke, siap-siap Bang, sama-sama. Udah mau direpotin rumahnya. Oke, dari ceritanya Bang Lukas ini banyak banget nih pembelajaran ya tentang tersesat. Nah, mungkin di video kali ini sampai sini dulu nih ya. Gua undur diri bersama Bang Lukas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.